Baik, kita lanjut untuk dasar teori pengolahan data survei GPS atau GNSS gitu ya. Kita lanjutkan dari materi minggu lalu. Kombinasi linear fase L1 dan L2 gitu ya. Ini untuk kombinasi linear dari data fase sinyal L1 dan sinyal L2. Ini yang tetap mempertahankan kebulatan dari bilangan ambiguitas fase dapat diformulasikan sebagai berikut. Ini dalam unit panjang gelombang gitu ya, atau satuannya panjang gelombang. Itu Anda bisa perhatikan ada N sama M, itu yang jadi bilangan bulat gitu ya. Kemudian ini ada kombinasi linear yang terkenal, ada wet line dengan N1, M-nya min 1, narrow line 1 dan 1, double wet line min 3 dan 4, half wet line ada 2 dan min 2, dan semi wet line ada min 1 dan 2. Kemudian ya, ada sinyal kombinasi linear L1 dan L2. Ada selainnya ambiguitas fase atau N simbolnya gitu ya, itu sama dengan N kali N1 tambah M kali N2. N sama M tadi sama ya, ada bilangan integer bilangan bulat. Dan ada frekuensi simbolnya F, dan ada panjang gelombang itu lambda gitu ya. Fase kombinasi linear itu dalam satuan panjang itu bisa diformulasikan itu dalam persamaan berikut ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ada LI dan LJ gitu ya. Ini sebagai pembawa gitu ya. Ini tergantung dari sinyal LSI dan LJ nya, dimana I sama J itu bisa sinyal L1 dengan L2 gitu ya, atau kombinasi L1 dengan L5 atau 2 dan 5. Kemudian kombinasi linear ini tidak akan merubah besaran magnitud pada kesalahan atau error dan bias yang tidak tergantung dari frekuensi gitu ya. Ini contohnya ada kesalahan ephemeris dan bias troposfer, tetapi ini akan merubah besaran atau magnitud dari kesalahan dan bias yang tergantung frekuensi ya, seperti bias ionosfer, noise, dan multipath. Kemudian untuk kombinasi linear fase L1 dan L2 ini dalam unit jarak juga gitu ya. Ini diformulasikan dengan persamaan tersebut, di mana ini yang sekarang ditulis I sama J nya itu 1 dan 2 gitu ya. L1 L2 adalah jarak fase atau carry range pada frekuensi L1 L2. Mengkombinasi linearan tidak berubah magnitude dari kesalahan dan bias yang besarnya tidak tergantung pada frekuensi, seperti kesalahan orbit, bias troposfer, tapi akan merubah magnitude dari kesalahan dan bias yang besarnya tergantung pada frekuensi, bias ionosfer, noise, dan multipath. Kemudian efek ionosferik pada kombinasi linear gitu ya. Ini bisa diformulasikan pada persamaan berikut. Ada D ion, kemudian sama I sama J nya itu ada kombinasi linear dari sinyal gitu ya, L1, L2 ataupun L5 gitu ya, dimana D ion dan D ion I dan D ion J ini adalah besaran dari efek ionosfer pada L1, Li dan Lj sinyal gitu ya. Kemudian ini ada efek ionosfer orde pertama gitu ya, dalam satuan panjang. Ini bisa diekspresikan dimana D ion I sama dengan C per Fi kuadrat, dan D ion C sama dengan C bagi F C kuadrat, dimana C ini adalah konstanta ya, yang nilainya ini tergantung pada selain total elektron konten. Kemudian persamaan di atas ini bisa ditulis persamaannya di D ion N sama M seperti yang tadi itu ya, bilangan integer C bagi Fi kali Fj kali N
kali Fc tambah M kali Fi dibagi N kali Fi tambah M kali Fc. Kemudian faktor skala dari ionosfer, satuannya ini satuan magnitud dari ionospheric effect atau efek ionosfer pada kombinasi linear. Ini bisa ditulis gitu ya, pada persamaan dari magnitud atau besaran pada efek ionosfer pada Li sinyal gitu ya, sebagai berikut. Ada D ion N kali M sama dengan ISF atau ionospheric scale factor atau faktor skala ionosfer kali D ion ya. Dan ISF ini bisa ditulis persamaannya sebagai berikut ya, di bawah ya, sama ada I sama J, mana I nanti bisa kombinasi linear dari L1, L2 dan L5. Dan level noise dari kombinasi linear ya, ada istilahnya noise level atau level noise dari pengamatan gitu ya. Jika noise ini nanti ada fase L1, L2 gitu ya, dikarakteristikan oleh standar deviasi dalam satuan cycle gitu ya, dan standar deviasi pada linear kombinasi fase dalam satuan jarak atau panjang gitu ya. Itu ada cycle unit dalam kurung Ln kali M, ini bisa ditulis dalam persamaan tersebut. Anda lihat cycle unit atau unit cycle. Dasarnya pada persamaan tersebut, level noise ini pada fase kombinasi linear bisa ditulis ada fungsi persamaan di bawah ini ya. Ada cycle unit L NMS, ini ada NSF atau noise scale factornya ya. Ada komponen noise scale factor di mana NSF ini Anda lihat bisa persamaannya dari lambda atau panjang gelombang ya. Ada komponen N sama M atau bilangan integer gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh dari ini ya, fase kombinasi linear L1 dan L2, di mana di sini dapatkan nilai N, M, dan lambda. Kemudian ada ISF sama NSF yang sebelumnya dibahas gitu ya. Kemudian ada yang istilahnya double wetland, ini dengan NM sebagai berikut. Ada semi wetland, L2 sinyal wetland, L1 sinyal narrowland, dan half wetland. Dan ini ada contoh dari sinyal kombinasi linear L1 dan L2 gitu dengan panjang gelombang dalam satuan cm, itu ada di contoh di grafik sebagai berikut. Selanjutnya ini ada sinyal kombinasi linear dari L1 L2. Nah, ini dilihat bahwa ada ionospheric dan noise scale factor ya, dengan gambar di depan dia lihat itu ya, ada. Dan selanjutnya ini ada sinyal kombinasi linear dari L1 L2 ionospheric dan noise scale factor dengan nilai N sama M itu ya, dari min 100 sampai 100. Nah, kemudian sinyal wetland ini ada tadi kemarin ada kombinasi nilai integer N sama M gitu ya, sehingga wetland dalam unit cycle ini persamaannya seperti ini, ada min atau dikurangi gitu ya, karena pengaruh dari persamaan nilai integernya. Dan ada ambiguitas fase, ada frekuensi, panjang gelombang gitu, ada wetland dalam unit jarak. Kemudian ada sinyal narrowland gitu ya, sama ini terpengaruh dari nilai N sama M integer gitu ya. Nah, ini ada plus tambah gitu ya, dan ambiguitas fase, frekuensi, dan panjang gelombangnya 10,7 cm gitu ya. Kemudian ada sinyal double wetland. Nah, ini N nya min 3, M nya 4 gitu ya, sehingga akan mempengaruhi persamaan, dimana ada panjang gelombangnya 162,8 cm. Dan sinyal half wetland, setengahnya wetland gitu ya. Nah, ini N nya 2, M nya min 2 gitu ya, dan panjang gelombangnya dapatkan 43,1 cm. Untuk sinyal semi wetland
Nah, ini N nya min 1, M nya 2 gitu ya. Nah, dengan mempengaruhi pesawat yang lainnya, dan panjang gelombangnya sebesar 34,1 cm. Kemudian bisa diperhatikan beberapa contoh dari fase kombinasi linear dari L1 L5. Nah, ini akan juga mempengaruhi nilai panjang gelombang ISF dan NSF. Dan sinyal kombinasi linear dari L1 dan L5 ini ada panjang gelombangnya dalam cm, di mana N sama M itu dari min 10 hingga 10 gitu ya. Selanjutnya ionospheric dan noise scale factor dari sinyal kombinasi linear dari L1 dan L5 sama N dengan N sama M nya dari min 10 hingga 10. Nah, selanjutnya gambarannya dalam panjang gelombang cm, ionospheric dan noise scale factor untuk N nya sama M dari min 100 hingga 100. Kemudian fase kombinasi linear dari L2 dan L5 ini juga mempengaruhi kelihatannya nilai lambda, ISF dan NSF nya. Nah, ini panjang gelombangnya dalam cm dari sinyal kombinasi linear L2 dan L5 dan dengan N sama M dari min 10 hingga 10, atau lambdanya panjang gelombang lebih dari 10 cm. Nah, kemudian ionospheric dan noise scale factor dari sinyal kombinasi linear L2 dan L5 dan N jika M nya dari min 10 hingga 10. Nah, kemudian untuk nilai N sama M nya dari min 100 hingga 100 gitu ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya ada pseudo range free geometric gitu ya, atau geometric free pseudo range. Nah, ini diperhatikan ada nilai I sama J kombinasi sama L1, L2 dan L5. Nah, di sini bisa Anda lihat persamaannya PGF gitu ya. Dan semua frekuensi ini ya, ini tidak tergantung, yang tidak tergantung oleh kesalahan dan bias ini bisa dieliminasi. Dan level noise ditinggikan gitu ya, lebih tinggi, dan bisa digunakan untuk studi karakteristik dari frekuensi. Nah, ini tergantung error atau kesalahan ataupun bias. Nah, kalau tadi pseudo range, sekarang fase itu ya, sama dari kombinasi linear L1, L2 dan L5. Nanti ini persamaannya kemudian bisa diketahui bahwa semua frekuensi ini tergantung, yang tergantung dengan kesalahan dan bias akan dieliminasi. Noise level ditinggikan gitu ya, dan bisa digunakan untuk studi karakteristik dari frekuensi yang tergantung error dan bias. Kemudian bisa digunakan untuk deteksi cycle slip. Kombinasi pseudo range dan fase ini, pengkombinasian data pseudo range dan fase dapat berguna untuk beberapa hal seperti proses penghalusan atau smoothing data pseudo range dengan data fase, proses penentuan ambiguitas fase dari sinyal GPS, proses pendeteksian cycle slip, proses pendeteksian multipath pada data pseudo range, dan studi ionosphere. Nah, kemudian ini contoh pseudo range smoothing atau penghalusan pseudo range menggunakan fase. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini digunakan oleh Hess tahun 1992. Nah, dengan persamaan yang di bawah gitu ya. Ini ada persamaan yang disajikan. Dia digunakan untuk mengurangi level noise dan efek multipath dalam pseudo range. Selanjutnya ada PL geometric free range gitu ya. Nah, di sini ada persamaannya. Di sini ada RGF. Semua frekuensi yang tidak tergantung kesalahan dan bias bisa dieliminasi, dan level noise bisa tingkatkan gitu ya. Dan bisa digunakan untuk karakteristik dari ionosphere bias, dan bisa digunakan deteksi cycle slip, kemudian untuk bisa pas tadi multipath pseudo range, dan dalam double difference gitu ya. Ini bisa digunakan untuk mengukur approximate atau memperkirakan gitu ya dari ambiguitas integers.
Yang kemudian ini ada ionospheric free combination. Nah, ini ada persamaan dari sini, bisa Anda lihat bahwa ada first order atau order pertama ionospheric free range. Nah, kemudian ada free combination dari ionospheric gitu ya, ada persamaan. Ini dibutuhkan dari dual frekuensi data LI dan LC. Nah, ini bebas dari efek ionosfer order pertama gitu ya. Nah, ini kemudian level noise ini meningkat gitu ya. Ini berdasarkan faktor misalnya L1 dan L2 sekitar 3, L1 dan L5 sekitar 2,6, L2 dan L5 sekitar 16,6 gitu ya. Ini combination will destroy the integer nature. Nah, ini akan menghancurkan atau menghilangkan gitu ya dari nilai integer alamiah gitu ya pada siklus ambiguitas gitu ya. Kemudian the combination linear ini tidak akan merubah besaran magnitude dari frekuensi yang tidak tergantung kesalahan dan bias. Nah, sama seperti yang sebelumnya, contohnya ada FMS error dan bias troposfer, tapi ini akan merubah magnitude dari frekuensi yang tergantung kesalahan dan bias seperti bias ionosfer, noise, dan multiplet. Nah, kemudian ada magnitude dari efek ionosfer. Ini bisa Anda perhatikan dalam UPNS 1991 gitu ya. Dia ada L1, L2, atau L1 ataupun dual frekuensi gitu ya, dari order pertama, order kedua, dan order kedua. Nah, ini untuk mendapatkan magnitude dari efek ya, pada ini ada pengukuran measurement range gitu ya, ada pengukuran range, dan angka di atas ini harus diskalakan ke dalam nilai pada fungsi pemetaan ionosfer. Nah, yang mana fungsi ini akan berfungsi sebagai elevasi satelit. Nah, selanjutnya ini ada pekerjaan, ada tugas gitu ya. Silakan dijelaskan keuntungan adanya 3 sinyal GPS, yaitu L1, L2, L5, baik dalam proses resolusi ambiguitas fase maupun dalam penentuan posisi dengan GPS, dan dibuat penjelasan disertai gambar secara sistematik dan detail. Waktu penyelesaiannya 1 minggu.